Selamat pagi Pak, di sini saya akan menjelaskan proposal kami. Kami akan berkunjung ke sekolah, eh, ke sekolah eh, SD Harapan yang berada di Porsia Pak. Di sini saya terdiri dari tujuh anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Kevin Baho dari Informatika dengan NIM 11S24. Teman saya itu adalah Spika Sarya Sepin Siregar. Itu dari sistem informasi angkatan 24, ada Gamaliel Manurung dari Teknik Elektro, Della Natali Siagian dari Manajemen Rekayasa, ada Rizky Ruth Simajunta dari Teknik Proses, Samuel Bonatua Hutagaan dari Teknologi Rekayasa Praktek Lunak, dan Jonathan Pasaribu dari Teknologi Komputer. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu. Di sini untuk seperti misalkan saya itu robot pembersih sampah, yaitu di sini saya disuruh untuk ketika robot ini membersihkan sampah dengan syarat itu robot pembersih harus mengambil sampah yang tinggalkan itu harus lebih bersih, itu mulai dari yang terdekat baru begitu seterusnya sampai ke habis. Pertanyaannya, sampai mana yang terakhir? Jika kita melakukan sampah biru, baru ke botol merah, baru ke cangkir merah, baru ke botol, baru kertas, baru cangkir merah lagi, baru dia akan mengambil ke arah eh, botol, baru ke kertas, baru berujung di biru. Oke. Eh, untuk di sini untuk pilar kompetisinya saya mengambil 4 pilar, yaitu dekomposisi, yaitu memecahkan masalah dengan sistematis, dan algoritma thinking itu berupa kayak aturan algoritma, semisal mulai terdekat dan posisi sekarang dan begitu seterusnya. Untuk yang ketiga itu ada pengenalan pola. Robot mengenali pola mana yang menghitung jarak dengan berapa posisi, dari mana posisi robot itu yang paling dekat. Ini untuk abstraksi itu eh, informasi yang tidak penting itu akan dibuang. Semisal kayak warnanya dijumpa, bentuknya, pokoknya dia hanya mengambil eh, jaraknya saja. Lain dari situ dibuang. Oke Pak. Untuk soal-soal lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Resmi Azaria Yasmin Siregar dengan NIM 12S24008. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal saya, jawaban daripada soal saya, di mana soal yang telah saya ambil adalah sebagai berikut ini. Jadi di sini jawaban yang benarnya adalah C, yaitu kata morning. Di mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat mengikuti instruksi atau arahan yang telah diberikan pada soal. Di mana pada soal dikatakan bahwa ketika kita menekan sebuah tombol, maka huruf yang termuncul di layar adalah huruf yang bertanda dengan huruf yang ditekan. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah kita ketikkan tulisan yang muncul di layar, yaitu N, I, F, M, O, M, dan B. Kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan yaitu kita menyesuaikan tulisan yang muncul di layar dengan mengikuti arah panah yang ada di peta keyboard. Yaitu di mana di sini ketika huruf yang muncul di layar adalah N, maka huruf yang sebenarnya diketikkan adalah M. Ketika huruf yang muncul di layar I, maka huruf yang sebenarnya adalah O. Ketika hurufnya N yang muncul di layar, maka huruf yang sebenarnya adalah R. Ketika huruf yang muncul di layar adalah M, maka huruf yang diketikkan sebenarnya adalah N. Jika huruf yang diketikkan di layar adalah O, maka jika huruf yang muncul di layar adalah O, maka huruf yang sebenarnya diketikkan adalah I. Jika huruf yang muncul di layar adalah M, maka yang sebenarnya diketikkan adalah N. Dan jika huruf yang muncul di layar adalah B, maka huruf yang sebenarnya diketikkan adalah G. Nah, dari sini kita menggabungkan seluruh huruf-huruf ini sehingga akan dihasilkan kata yang sebenarnya diketikkan oleh Johnny, yaitu kata morning. Jadi jawabannya adalah C, kata morning. Jadi di sini menurut saya memilihkan soal ini karena soal ini mengajarkan kita bagaimana cara berpikir kritis, menemukan pola-pola dan mengikuti langkah dan menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di mana ini merupakan salah satu contoh pilar computational thinking. Jadi di soal ini kita dapat menemukan pilar computational thinking, yaitu yang pertama pattern recognition, di mana untuk menyelesaikan soal ini kita harus terlebih dahulu menemukan pola-pola antara huruf yang ditekan di keyboard dan huruf yang muncul di layar. Dan yang kedua adalah algoritma desain, di mana soal ini melibatkan terlebih dahulu kita harus menemukan langkah-langkah sistematis untuk untuk menemukan transformasi huruf yang muncul di layar dan yang diketikkan sebenarnya. Jadi sekian dari presentasi proyek proposal saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Dela Natalisya Gian dengan NIM 21S24011. Di sini saya akan menjelaskan soal berikut ini. Pada soal berikut ini, kita diminta untuk mengurutkan informasi yang ada sesuai dengan aturan yang ada. Dan apabila kita melihat aturan yang pertama, bahwa B plus C harus tahu sebelum B plus D, maka seharusnya B plus C dulu baru B plus D. Dan ini sesuai dengan opsi A, B, dan C. Selanjutnya pada aturan yang kedua, B plus B harus tahu setelah B plus C, maka seharusnya B plus C dulu baru B plus B. Dan ini sesuai dengan opsi A, B, dan C. Namun apabila kita melihat pada aturan yang pertama bahwa B plus C harus tahu sebelum B plus D, maka seharusnya B plus C dulu, baru B plus B, dan dilanjutkan oleh B plus D. Dan ini sesuai dengan opsi C. Dan apabila kita melihat aturan yang ketiga, bahwa B plus D harus tahu setelah B plus B, maka seharusnya B plus B dulu, baru dilanjutkan oleh B plus D. Dan ini sesuai dengan opsi C. Dan apabila kita melihat aturan yang keempat, bahwa B plus E harus tahu setelah B plus D, maka seharusnya B plus D dulu, baru dilanjutkan oleh B plus E. Dan ini juga sesuai dengan opsi C. Maka jawaban yang benar adalah opsi C. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gamalil Manurung dengan NIM 13S24026. Di sini saya akan menjelaskan soal bebas yang saya pilih. Soal bebas yang saya pilih berada di kategori siaga, yaitu untuk tingkat anak SD. Soalnya, si kanguru ingin pulang. Dia dapat melompat sepanjang jalur secara vertikal ke atas atau ke bawah, atau mendatar ke kiri atau ke kanan, yang jalurnya tidak mengandung lebih dari 2 batu bata. Sisi ingin pulang secepat mungkin. Tantangannya, berapa lompatan yang harus dilakukan untuk pulang secepat mungkin? Jawablah dengan sebuah bilangan bulat. Tulisan jawabannya. Kita membuat sebuah pemisalan. Setiap titik adalah simpul atau not, jalur antara titik adalah sisi atau X. Setiap sisi memiliki bobot berdasarkan jumlah batu bata di jalur tersebut. Yang pertama, jika jumlah batu bata lebih kecil atau sama dengan 2, sisi itu dapat dilalui. Jika lebih besar dari 2, sisi itu diabaikan. Kedua, gunakan algoritma pencarian jalur terpendek. Metode seperti bridge first search yang cocok. Karena ini adalah soal dengan bobot jalur seragam. Satu lompatan per sisi yang valid. Mulai dari posisi awal kanguru, kunjungi semua simpul yang dapat dicapai sesuai aturan, lebih kecil sama dengan 2 batu bata. Hitung jumlah langkah sampai mencapai simpul tujuan atau tenda. Yang ketiga, ada langkah manual atau penyelesaian visual. Awalnya kanguru di pojok kiri atas, tujuannya tenda di pojok kanan bawah. Cari jalur optimal secara manual dengan aturan yang diberikan. Jalur hanya valid jika melalui lebih kecil atau sama dengan 2 batu bata. Pilih jalur dengan jumlah lompatan paling sedikit. Hasil yang ditemukan adalah 14 lompatan. Solusinya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal yang pertama itu ada algoritma. Masalah besar bisa menjadi komponen kecil, seperti mempresentasikan papan sebagai graf, menghitung jalur, dan memverifikasi aturan. Yang kedua, pengenalan pola. Mengenali pola validitas atau jalur berdasarkan jumlah batu bata lebih kecil sama dengan 2 untuk setiap sisi. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi. Menyederhanakan masalah dengan hanya mempertimbangkan simpul, node, dan sisi edge yang memenuhi syarat lebih kecil sama dengan 2 batu bata. Untuk menentukan jawaban pada soal ini ialah pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu beruang yang mempunyai bintang di kakinya, yaitu beruang pada nomor urut 2 dari kiri, 4 dari kiri, 5 dari kiri, serta 6 dari kiri. Selanjutnya kita tentukan lagi beruang memakai selendang di lehernya atau berpita, yaitu beruang pada nomor urut 2, beruang pada nomor urut 4, serta beruang pada nomor urut 5. Dan yang terakhir ialah beruang yang tidak memakai kacamata, yaitu ialah beruang pada nomor urut 2 dari kiri. Jadi, untuk tantangannya beruang yang mana yang akan dibawa Rena ke sekolah ialah ada pada jawaban yang D. Perkenalkan, nama saya Samuel Tegol dengan NIM 41424015. Sekarang saya akan menjelaskan pembahasan soal bebras yang telah saya pilih. Dapat kita lihat di sini soal yang telah saya pilih mengenai Maryam yang ingin membuat sebuah gelang dari manik-manik bulan dan bintang. Dan ada beberapa syarat yang harus diikuti dalam membuat gelang tersebut. Tantangannya adalah 3 dari 4 gelang menggambarkan hasil kerja Joni dengan mengikuti petunjuk pembuatan Maryam. Namun ada gelang yang tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Maryam. Dan ditampilkan 4 pilihan jawaban. Pembahasan dari soal tersebut adalah jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut adalah C. Penjelasannya adalah gambar di bawah menunjukkan bagaimana ketiga pilihan lain dapat dipecah menjadi 3 pasang bintang bulan dan 1 pasang bintang-bintang. Karena semua manik-manik bulan pada gelang harus berada di sebelah manik-manik bintang sesuai dengan petunjuk pembuatan pertama.
maka tidak mungkin mempunyai sebanyak 3 buah manik-manik bulan terurut jika mengikuti petunjuk pembuatan tersebut. Dan gelang C mempunyai 3 buah manik-manik bulan terurut. Dan mengapa saya memilih soal ini untuk dibahas? Karena ada beberapa unsur pilar komputasional dalam soal tersebut. Yang pertama adalah unsur decomposition atau dekomposisi. Pada soal ini terdapat langkah-langkah yang diberikan Maryam untuk membuat gelang. Masalah utama yaitu membuat gelang dapat dipecah-pecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Lalu unsur kedua adalah pattern recognition. Pola hubungan antara manik-manik bulan dan bintang saling bergantian dan melingkar, dan harus dikenali untuk memastikan hasil akhirnya sesuai dengan gelang yang akan dibuat oleh Maryam. Dan yang terakhir adalah algoritma desain. Dibutuhkan perancangan algoritma berdasarkan langkah-langkah yang diberikan Maryam untuk menentukan apakah hasil kerja Joni sudah sesuai atau tidak. Perkenalkan, nama saya Jonathan Fahri dari Prodi D3 di Komputer dengan NIM 3324034. Yang saya memilih soal dari kategori siaga. Nah, soalnya ada 3 robot, yaitu Lea, Moe, dan Bob. Dengan pertanyaan berikut, mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Bob dan Bo tersenyum. Yang kedua, Bo dan Lea masing-masing punya dua kaki. 3, Mo mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Yang 4, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Yang kelima, Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Jadi tantangan di sini pernyataan yang mana yang benar. Jadi jawabannya itu ada di sini. Ulasan jawabannya itu adalah C. Mengapa C? Langkah-langkah pertama itu kita lakukan evaluasi semua pertanyaan yang dan putuskan apakah itu benar atau salah dengan mencermati dan mempertimbangkan arti kata-kata dan atau arti dan atau. Yang kedua, temukan jawaban yang benar. Jadi pilar untuk computational thinking yang ditemukan pada soal itu adalah informatika. Dan jawaban yang di ulasan tersebut tadi itu adalah jawabannya itu C, 1 dan 5. Itu nomor 1, Bob dan Moe tersenyum. Sini Bob dan Moe tersenyum. Sini tampak. Dan nomor 5, ini saya dan Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Ya. Nah, di sini kita lakukan pilar yang computational thinking itu adalah informatika. Dalam informatika, tipe data boolean adalah tipe yang memiliki 2 nilai, biasanya dilambangkan benar dan salah. Nilai boolean ini dimasukkan untuk mewakili nilai kebenaran dari logika dan aljabar. Boolean banyak keputusan dan suatu program atau algoritma berdasarkan penggunaan operator. Boolean and artinya dan or artinya atau. Perhatikan bahwa kalimat Bob dan Moe tersenyum. Dan selanjutnya, benar dalam kasus ini adalah karena baik Moe maupun Bob tersenyum. Perhatikan juga bahwa ini pernyataan tidak segampang pada Lea. Kemampuan untuk fokus pada informasi penting dari sebuah masalah adalah konsep kunci dalam pemikiran komputasi. Proses ini disebut abstraksi, di mana rincian yang paling penting dijadikan fokus dan rincian yang tidak perlu diabaikan agar penyelesaian masalah lebih mudah. Untuk saya, masih. Oke Pak, untuk lanjutannya, untuk tujuan dan sasaran pokoknya itu, untuk tujuan kami itu adalah anak-anak SD yang berada di SD Harapan, yaitu SD Harapan. Untuk metodologi dan pendekatan yang kami gunakan itu berupa soal-soal singkat dan berupa semisal itu pendekatannya itu kayak seperti mas berupa ada yang menjawab dikasih hadiah begitu Pak, untuk seterusnya. Dan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan itu ya mungkin cuma ongkos ke sana, baru yang kedua itu untuk hadiah-hadiah yang diberikan kepada anak-anak. Untuk sumber daya yang dibutuhkan mungkin cuma bisa dari kami sendiri karena berupa laptop saja untuk kita menampilkannya ke dalam proyeknya. Di sini untuk hasil yang diharapkan itu berupa anak-anak bisa mengembangkan ilmunya dalam mengembangkan ilmunya serta dapat bersaing dengan soal-soal itu, walaupun soal-soal tersebut lumayan sulit untuk dikerjakan dan mereka akan berusaha mengerjakan dengan cara yang sudah diajarkan dan risiko
Risiko yang dengan cara yang pertama, risiko yang pertama itu apa, tentunya biaya untuk ke sana karena biaya yang dibutuhkan karena jarak yang dibutuhkan juga lumayan jauh, sekitar kalau dari sini sekitar setengah jam. Jadi biayanya cukup untuk kami. Jadi kami akan berusaha untuk mau mengatasinya. Dan kedua itu karena kami belum pernah mengajar, jadi kami akan berusaha bagaimana caranya kami mengajar di situ. Yang ketiga itu karena eh, anak kami belum mengenal sifat-sifat anak-anak, mungkin kami belum pernah. Jadi kami akan berusaha mengenal sifat-sifat anak tersebut. Oke Pak, sekian untuk hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.